Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang logika matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas singkat mengenai implikasi dan biimplikasi, karena sebenarnya teman-teman sepertinya sudah mendapatkan materi ini di materi logika informatika pada semester lalu. Apa itu implikasi? Implikasi biasa disebut dengan proposisi bersyarat, kondisional, atau mungkin lebih terkenal disebut dengan proposisi sebab akibat. Bentuk proposisinya itu biasanya menggunakan kata jika P maka Q. Nah, itu adalah ciri dari kondisional atau implikasi. Sebenarnya ada banyak bentuk ya, ada bentuk menggunakan kata, nanti kita akan lihat. Untuk notasinya itu menggunakan tanda panah seperti ini. Nah, kalau ada notasi seperti ini maka dibaca jika P maka Q, sebab akibat. P ini sebab, Q adalah akibat. Dan perlu teman-teman ingat atau teman-teman pahami atau teman-teman hafalkan, rumusnya adalah implikasi ini rumusnya adalah hanya bernilai salah jika P benar tapi Q salah. Selain itu implikasi bernilai benar. Jadi jika P nya ini benar dan Q ini salah, maka nilainya adalah salah. Tapi ketika Q nya ini benar atau kedua-duanya benar, maka hasilnya pasti benar. Pokoknya ingat rumus ini ya. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi atau sebab. Untuk proposisi Q disebut konklusi atau konsekuensi atau akibat. Contoh dari implikasi antara lain, jika saya lulus ujian maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi jika saya lulus ujian ini adalah sebab, maka akibatnya adalah saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ini adalah beberapa contoh dari implikasi. Berikut adalah tabel kebenaran dari implikasi. Ada proposisi P, Q, dan hasilnya adalah P implikasi Q. Ingat rumus yang tadi, hanya bernilai salah ketika P itu benar dan Q salah, maka yang lainnya akan bernilai benar. Seperti true dengan true implikasi true maka hasilnya true, true implikasi false maka hasilnya false, karena ini memenuhi rumus yang tadi. False implikasi true hasilnya true, false implikasi false hasilnya true. Ini adalah cara-cara untuk mengekspresikan dari implikasi, atau beberapa kasus menggunakan kata-kata seperti ini. Jika ada notasi ini bisa diekspresikan menggunakan dengan kata-kata seperti ini. Banyak sekali ya teman-teman, bisa hafalkan rumus-rumus ini, terutama ini bisa ditulis, bisa diungkapkan dengan kata-kata seperti ini, atau mengekspresikannya seperti ini. Q jika P, Q syarat perlu untuk P, Q bila mana P. Ini kan dibalik ya. Misalkan jika P maka Q, jika P Q, P mengakibatkan Q lah. Itu kan selalu P yang duluan, tapi teman-teman juga harus pahami yang ini, yang Q duluan ini. Q bila mana P. Lalu ada Q jika P, P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q, ini disebut sufficient condition. Lalu Q syarat perlu untuk P, ini disebut necessary condition. Q bila mana P. Untuk mempermudah
eh, cara mengekspresikan ini kita bisa lihat dari contoh-contoh ini. Ini adalah contoh dari proposisi implikasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ini adalah jika P maka H. Contohnya seperti ini. Jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Nah, ini tidak ada kata maka. Jika P H, bukan seperti ini. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Syarat perlu dari Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, ini kan contoh ke-8 ini juga bisa diubah menjadi seperti ini. Jika hujan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Nah, tapi bisa diungkapkan dengan contoh banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Ini adalah penyelesaian jika kita ubah menggunakan yang mudah, yaitu jika P maka Q. Kalau yang nomor 1, 2 ini udah ya. Nomor 2 ini tinggal ngasih kata maka. Untuk yang ketiga itu jika diubah akan menjadi jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Untuk yang nomor 6 itu kan syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dan rokok. Maka itu kan sama dengan jika percikan api dari rokok, jika ada percikan api rokok, maka akan membuat pom bensin meledak. Nah, seperti ini. Pernyataan yang diberikan ekuivalen dengan percikan api dari rokok adalah syarat perlu untuk membuat pom bensin meledak. Itu bisa diubah dulu dengan jika maka untuk memudahkan ya nantinya. Ini ada penjelasan dari masing-masing contoh tadi ya. Misalkan Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ingat, P implikasi V dapat dibaca P hanya jika V. Ini hanya pendeklarasian atau implikasi dalam berbagai bentuk saja. Misalkan kita ambil proposisi yang pertama adalah Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Yang kedua akibatnya adalah Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Notasi standar jika P maka Q, maka kalimat di atas bisa diubah jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk contoh-contohnya. Kita langsung ke contoh kasus. Misalkan X adalah proposisi Anda berusia 17 tahun, Y adalah Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, ini kan bisa kita ubah Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Nah, seperti ini. Jika P maka Q, bisa dibaca P hanya jika Q. Notasinya gimana? Notasi simboliknya Y implikasi X. Karena
kita menuliskan Y-nya dulu ya, maka Anda dapat memperoleh sin, maka kan Y, terus implikasi X hanya jika Anda berusia 17 tahun. Lokasi itu menggunakan Y implikasi X. Nah itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, bisa dibaca sendiri kelanjutannya. Tetap menggunakan rumus-rumus yang tadi. Ini tabel kebenaran implikasi tadi sudah. Tabel kebenaran implikasi ini bisa kita terapkan pada contoh kasus berikut. Misalkan dosen di kelas Anda mengatakan jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Tinjau 4 kasus berikut. Kasus yang pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80 dan Anda mendapatkan nilai A, maka pernyataan dosen Anda benar. Karena jika nilai ujian Anda 80 dan nilai Anda mendapatkan A, itu kan sinkron atau mendapatkan kebenaran. Untuk kasus 2, nilai ujian akhir Anda di atas 80 tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A, maka ini kan tidak sinkron, maka dosen Anda berbohong atau pernyataan ini salah. Untuk kasus 3, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda mendapatkan nilai A. Dosen Anda tidak bisa dikatakan salah, mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga ia tidak ragu memberikan nilai A. Untuk kasus 4, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A, maka pernyataan ini benar karena nilai di bawah 80 nilainya tidak A. Ini adalah contoh penerapan di dalam tabel kebenaran yang untuk teman-teman lebih mudah memahami. Perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Beberapa implikasi di bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Misalkan jika 1 tambah 1 2, maka Paris ibu kota Prancis. Nah ini kan kalau di bahasa sehari-hari, bahasa manusia ya, ini kan tidak ada hubungannya atau tidak nyambung lah istilahnya. Tapi di dalam bahasa matematika ini tetap valid, walaupun nggak nyambung ya, tapi ini tetap di bahasa matematika tetap bisa diimplementasikan. Jika P maka V. Jika N bilangan bulat maka hari ini hujan. Nah, ini kan juga tidak ada hubungannya, tapi dalam matematika ini tetap bisa berjalan. Contoh kasus tunjukkan bahwa P implikasi V ekivalen secara logika dengan negasi P atau V. Nah teman-teman jangan pernah melupakan ini ya, karena ke depan nanti kita akan tetap menggunakan konjungsi, disjungsi dan negasi. Ini adalah contoh penyelesaian menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah P implikasi V itu ekivalen dengan negasi P atau V. Setelah diuji dengan tabel kebenaran, ternyata hasilnya adalah ekivalen, yaitu hasil atau value nilainya itu sama dari proposisi P implikasi V dan negasi P atau V. Nah ini ternyata sama. Tentukan lingkaran negasi dari P implikasi V. Maka penyelesaiannya sama ya, seperti yang kemarin waktu kita menggunakan rumus-rumus pada konjungsi dan disjungsi dan juga negasi. Caranya sama.
P, tentukan lingkaran negasi dari P implikasi Q, maka kita tulis dulu P implikasi Q dan dinegasikan, karena tentukan lingkaran negasi. Nah, lalu seperti biasa kita ubah dulu menggunakan rumus-rumus yang kemarin. Ini jika dimasukkan menjadi negasi P, maka akan seperti P implikasi V adalah sama dengan, karena kita sudah mendapatkan di sini negasi P atau V. Nah, ini tentunya contoh ini tetap masih mengacu pada di sini ya, pada tabel kebenaran yang ini. Maka kita tulis dulu, dan kalau implikasi itu ini masih sama dengan ini, caranya masih hukumnya masih sama dengan seperti yang kemarin. Jika negasi bertemu negasi, pasti nanti hasilnya akan positif, dan OR nanti akan menjadi dan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oh, ini kepotong gitu ya. Oh. Nah, ini ada contoh lagi, dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Kalau dilihat sekilas sama ya, karena barang bagus tidak murah, jika barang murah tidak bagus. Nah, tapi tentunya itu harus dibuktikan, atau dibuktikan kebenarannya apakah pernyataan tersebut ekivalen atau sama atau tidak. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, kita buktikan. P barang itu bagus, Q barang itu murah. Moto pedagang pertama, jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Bila dinotasikan menjadi P implikasi negasi Q. Moto pedagang kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus. Atau jika dinotasikan menjadi Q implikasi negasi P. Nah, kita buktikan dengan tabel kebenaran. Apakah benar? Nah, maka hasilnya ternyata kedua pernyataan tersebut ekivalen atau sama. Kita lanjutkan. Implikasi dalam bahasa pemrograman itu menggunakan if C then S. C itu ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisi. S itu satu atau lebih pernyataan. S dieksekusi jika C benar, S tidak dieksekusi jika C salah. Nah, ini yang membedakan dengan implikasi pada matematika dan pada bahasa pemrograman. Tapi intinya tetap sama. Tapi yang membedakan adalah ketika di pemrograman, ketika C itu salah, maka program tidak akan dieksekusi. Dieksekusi jika hanya C-nya itu benar. Nah, itu yang membedakan. Kalau di pemrograman kan tetap kalau di matematika kan tetap berjalan ya, tetap pada hasilnya. Struktur if then pada bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then yang digunakan dalam logika. Pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar, maka S dieksekusi. Sebaliknya, jika C salah, maka S tidak dieksekusi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang membedakan dengan logika atau di dalam matematika. Contoh misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal terdapat pernyataan berikut: if X lebih besar dari Y, then Y sama dengan X plus 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan
eksekusi if then jika X-nya adalah 2, Y adalah 1. Dan yang kedua adalah X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5. Nah, penyelesaiannya jika X 2 dan Y sama dengan 1, ekspresi X lebih besar Y bernilai benar. Maka pernyataan Y sama dengan X plus 10 dilaksanakan. Nilai Y sekarang menjadi Y sama dengan 2 plus 10 sama dengan 12 karena nilai X di sana adalah 2 yang pertama ya. Berbeda dengan contoh yang kedua, jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, ekspresi X lebih besar dari Y bernilai salah. Maka program ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan. Pernyataan Y sama dengan X plus 10 tidak dilakukan karena ekspresinya tadi bernilai salah. Maka nilai Y tetap seperti sebelumnya yaitu 5. Nah, teman-teman bisa membedakan kedua contoh ini ya. Ini adalah contoh dari pengaplikasian logika pada komputer atau bahasa pemrograman. Terpotong ini. Ada contoh lagi. Untuk menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P, pelayanannya baik, B, tarif kamarnya murah, R, hotelnya berbintang 3. Terjemahan proposisi berikut dalam notasi simbolik. Tarif kamar murah, tapi pelayanannya buruk. Maka jika dituliskan dengan notasi, maka akan menjadi G dan negasi P. Lalu yang kedua, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik, namun tidak keduanya. Nah, ini kita ingat kembali masih namun tidak keduanya ini kan adalah rumus dari disjungsi eksklusif ya. Jadi dilambangkan dengan tanda seperti ini. Lalu yang ketiga, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Maka jika diaplikasikan dengan notasi akan menjadi seperti ini. Salah bahwa itu dengan negasi, hotel berbintang 3 R, dan implikasi itu berarti mengenai implikasi ya. Berarti kan menunjukkan implikasi tarif kamarnya murah itu G dan pelayanannya baik, pelayanannya buruk, maka negasinya atau kebalikannya. Nah, ini ada soal latihan, teman-teman nanti bisa coba dikerjakan sendiri atau dipahami karena di sini ada penyelesaiannya ya, untuk teman-teman lebih mudah memahami. Nah, ini coba ada contoh latihan, teman-teman bisa coba kerjakan agar lebih mudah untuk memahami. Kita lanjut yang kedua yaitu biimplikasi atau belum ya. Nah, ini adalah bentuk dari biimplikasi. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu varian dari proposisi bersyarat. Itu ada konvers, ada invers, ada kontraposisi. Kalau konvers itu kebalikan dari implikasi, yaitu G implikasi P. Kalau invers itu negasi dari implikasi, yaitu negasi P implikasi negasi G. Kalau kontraposisi itu kebalikan dari invers, yaitu negasi G implikasi negasi P. Dengan tabel kebenaran ternyata terbukti bahwa implikasi itu ekivalen dengan kontraposisi dan konvers itu ekivalen dengan invers. Ini ada contoh dalam membuktikan tabel kebenaran tadi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini ada contoh dan juga penyelesaiannya. Kita lanjut ke biimplikasi.
bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q. Nah, implikasi ini rumusnya adalah bernilai benar bila keduanya mempunyai nilai yang sama. Jika keduanya mempunyai nilai yang berbeda, maka hasilnya salah. Contohnya pada tabel kebenaran di sini. Untuk notasi biimplikasi seperti ini ya, seperti implikasi tadi tapi dua arah. Tandanya seperti ini, tanda panah kanan dan kiri. Kita lihat pada tabel kebenaran, biimplikasi itu kan hanya bernilai benar jika kedua proposisinya mempunyai nilai yang sama. Nah, kita lihat jika keduanya true maka hasilnya true. Jika keduanya false maka hasilnya true, karena keduanya mempunyai nilai yang sama. Ini juga sama dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Nah, P biimplikasi Q itu sama dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Berikut adalah tabel kebenarannya untuk membuktikan bahwa memang P biimplikasi Q itu pasti akan ekuivalen dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Kita bisa lihat pada tabel kebenaran berikut bahwa P biimplikasi Q di sini ternyata ekuivalen dengan P implikasi Q dan Q implikasi P berikut. Nah, ini dengan kata lain pernyataan P jika dan hanya jika Q itu bisa dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Cara-cara menyatakan bikondisional P biimplikasi Q itu yang pertama tentunya yang secara umum ya, itu P jika dan hanya jika Q. Ada juga P adalah syarat perlu dan syarat dan cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. P if Q, if F nya 2 ya sini ya. Ini adalah contohnya dari proposisi majmuk berikut. A adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim, dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, kalimat ini kan bisa kita ubah dengan jika dan hanya jika. Itu menjadi Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Ini untuk memudahkan saja ya. Ketika nanti diubah menjadi notasi. Jadi teman-teman buat menjadi kalimat yang sederhana ini dulu, nanti baru bisa dinotasikan. Itu untuk mempermudah. Tapi kalau teman-teman kiranya sudah bisa tanpa disederhanakan, ya langsung saja, nggak apa-apa. Lalu contoh yang kedua, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Nah, ini kan bisa diubah, Anda memenangkan pertandingan
jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk mempersingkat videonya ya, agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu memakan banyak kuota. Diberikan contoh kasus, diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa logon ke server. A. Nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P maka Q. B. Tentukan ingkaran, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Penyelesaian, misalkan P Anda bisa logon ke server, Q memiliki password yang sah. Maka jika Anda bisa logon ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Nah, ini kan kita disuruh mengubah dalam proposisi jika P maka Q. Jadi kita harus tentukan dulu mana yang P mana yang Q untuk kemudian bisa kita kerjakan atau bisa kita ubah bentuk dalam jika P maka Q. Untuk yang B, tentukan ingkaran, converse, inverse, dan kontraposisi ya. Jika sudah ketemu jika P maka Q atau P implikasi Q, kita bisa tentukan ingkaran, converse, inverse, dan kontraposisi. Ingat rumus yang tadi. Teman-teman nanti bisa kerjakan menggunakan contoh yang tadi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Bila dua proposisi majemuk yang ekivalen dikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Nah, ini mengulang pertemuan kita yang sebelumnya. Tautologi adalah jika keseluruhan hasil value-nya atau keseluruhan hasilnya itu bernilai true atau benar. Lalu ada kontradiksi. Kontradiksi adalah ketika keseluruhan hasil value dari nilai kebenaran yang telah dinotasikan itu hasilnya false semua. Jadi kebalikan dari tautologi. Jika hasilnya false semua, maka itu dinamakan kontradiksi. Lalu ada juga kontingen. Kontingen itu jika hasilnya kombinasi, jadi ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah, itu disebut kontingen. Nah, ini ada soal latihan 3, penyelesaiannya sebagai berikut. Kalian ya, sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa sudah lama punah, tetapi pada suatu hari Amir membuat pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai berikut. Saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Misalkan kita diberitahu bahwa Amir kadang-kadang suka berbohong dan kadang-kadang jujur. Gunakan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah Amir benar melihat harimau di hutan. Maka penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu P-nya adalah Amir melihat harimau di hutan, Q Amir melihat serigala. Karena jika saya ada pernyataan jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Pernyataan untuk A sama dengan P, pernyataan untuk B sama dengan P implikasi Q. Kita buktikan dengan tabel kebenaran P dan P implikasi Q. Kasus 1, Amir dianggap berbohong, maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya salah. P salah, Q salah. Kasus 2, Amir dianggap jujur, maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya benar. P benar dan Q benar. Tabel menunjukkan bahwa mungkin bagi P dan P implikasi Q benar, tetapi tidak mungkin keduanya salah. Ini berarti Amir mengatakan yang sejujurnya dan kita menyimpulkan bahwa Amir memang benar
melihat harimau di hutan. Ini ada soal 4 ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk mempermudah. Sebenarnya tidak serumit ini ya, ini memang secara detailnya, tapi untuk penerapan kasus atau contoh-contoh soal biasanya tidak akan serumit ini. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini mengenai implikasi dan biimplikasi. Nanti teman-teman bisa download PPT-nya di e-learning. Untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang logika, yaitu mengenai argumen, inferensi, sama apa lagi lupa saya, nanti ya pokoknya tunggu aja minggu depan. Dan nanti ada sedikit kuis lah untuk teman-teman kerjakan sebagai nilai tugas. Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa japri saya, bisa menanyakan melalui WhatsApp. Mungkin hanya itu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.